mungkin ya memang BLK dimaksimalkan. Iya, makanya kan saya mendorong dengan teman-teman di Komisi 4 dengan PD, kami ke kementerian minta bagaimana BLK Bengkulu diambil alih oleh kementerian agar ada pembiayaan khusus untuk BLK kan begitu. Biarlah kita kehilangan aset BLK dari Pemprov tapi dikelola kementerian sehingga kementerian mengucurkan dana yang besar untuk menjadi yang lembaga yang berprofesional kan begitu. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adar Bengkulu dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam acara bincang-bincang politik bersama. Sekarang kita sudah menghadirkan Bung Dempo Isler. Beliau ini salah seorang tokoh pemuda Bengkulu yang juga sekarang menjabat sebagai salah seorang anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil Kota Bengkulu. Nah, sepertinya terkait dengan pengalaman organisasi beliau ini cukup mengesankan. Sejak dari mahasiswa beliau sudah menjabat salah seorang presiden BEM di FISIP, di UNIP. Oh, di UNIP. Ya. Salah seorang presiden BEM. Jadi beliau ini adalah mantan presiden. Lalu beliau juga anggota HMI, pernah menjabat sebagai kabid. Iya. Kabid di HMI cabang Bengkulu. Lalu beliau juga menjadi ketua KNPI Kota Bengkulu, ketua BM-PAN, dan sekarang beliau sedang menduduki jabatan yang cukup seksi dan strategis di Sekretaris DPW PAN Provinsi Bengkulu. Nah, sekarang beliau juga menduduki Ketua Komisi 4 di DPRD Provinsi Bengkulu. Nah, begitu banyak aktivitas yang dilakoni oleh Bung Dempo, sehingga sangat layak kalau kita ajak podcast misalnya ngobrol-ngobrol terkait dengan seputar Bengkulu. Bahkan ada isu-isunya beliau ini akan didorong maju untuk salah seorang kandidat wali kota Bengkulu ataupun calon bupati dan TEM. Sepertinya nanti kita langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Adar Bengkulu online ya. Sore hari ini saya bersama senior nih Bang Topper. Hanya beda profesi, saya di legislatif, beliau di media. Tapi ini senior junior nih, kalau di luar tetap saya sebagai junior beliau ini. Jadi aktivitas hari ini cukup padat sepertinya ya? Ya, memang minggu ini kami dalam pasar reses dari agak full day kegiatan di lapangan dari pagi siang, bahkan nanti malam juga ada pertemuan dengan warga dalam rangka reses ya, reses aspirasi masyarakat Kota Bengkulu. Jadi semua DPR hari ini memang ke lapangan semua. Iya, berbagi wilayah sudah masing-masing untuk menyerap aspirasi, begitu Pak. Nah, ketika kita reses Bung Dempo, ada isu-isu yang mengemuka disampaikan masyarakat. Kira-kira apa yang disampaikan? Saya mencoba mengambil segmen berbeda ya. Misalnya kemarin saya mengundang khusus pelajar. Karena belum pernah ada misalnya anggota DPRD terus mengundang pelajar. Yang kedua juga sore saya mengundang khusus mahasiswa. Mahasiswa dari berbagai kampus dan juga jurusan, saya ingin mengambil segmen yang berbeda dengan mereka. Pasti ada hal berbeda di usul mereka. Ternyata betul. Misalnya begini, sekolah selama ini mengeluhkan ketidakmerataan tenaga pengajar misalnya kan. Ini kan penting karena tidak terbaca oleh publik. Yang kedua tidak meratanya pembangunan sekolah, misalnya gedung, sarana, kantor, lab, pagar dan lain keamanan nggak merata. Nah ini jadi problem juga. Kemudian ternyata sama lah antara wali murid, pelajar, guru sama-sama mengeluhkan sistem daring. Makanya bersepakatlah kita bagaimana mendorong agar kita tatap muka segera, tatap muka agar proses interaksi antara pelajar dengan guru itu bukan cuma delivery pengetahuan ilmu, tapi juga pengetahuan karakter, mental, ya membangun kedisiplinan dan lain-lain. Ini yang penting kan, membangun sikap bikin maju. Harus ada interaksi. Ada interaksi langsung. Sama kayak kita lah, ya kalau kita telepon-telepon kan nggak nampak wajahnya kan. Siapa tahu orang lagi makan, tapi kalau kita langsung kan nampak ekspresi orang, mimik mukanya kita tahu bahwa orang itu serius, orang itu nggak serius, kita tahu kan tetap langsung. Begitupun mahasiswa. Mahasiswa juga mengeluhkan, hari ini daring, kita udah bayar kos bang, udah bayar SPP, daring lagi, double cost jadinya, orang tua jauh, sinyal nggak ada. Ya memang kalau mungkin soal beli kuota bisa lah ya, ada yang angsur, tapi kan nggak ada sinyal. Bagaimana? Percuma ada Android, ada pulsa, tapi nggak ada sinyal kan? Nah ini jadi problem juga. Kalau di kota masih mendingan ada sinyal, tapi kalau teman-teman yang di kabupaten, kayak di Kaur, misalnya di pelosok-pelosok Benteng, ya nggak ada sinyal. Misalnya di Benteng itu misalnya kayak daerah Bang Haji kan misalnya, daerah Kota Niur, ya memang ada sinyal betul, jadi percuma untuk daringan. Blank spot kan begitu. Kayak di Lebong kan hilang sinyal kan begitu kan. Jangan kan sinyal, TV juga ada sinyalnya kan. Kan begitu. Ini problem. Makanya saya memang di Komisi 4, kebetulan membidangi pendidikan ya, saya akan kawal betul soal ini, pendidikan.
Yang kedua kemarin ada misalnya ada mahasiswa penjaskes. Bang, kita ini lucu bang, kita punya penjaskes, kita punya SKO, tapi atlet impor dari luar. Nah ini kan problem kan terkait PON ke Papua ini kan. Papua ya. Makanya ini kata, ya ngapain kita kasih hadiah tinggi-tinggi walaupun dia pemenang kalau dia dari luar nih kan. Yang mending kita nih runner up tapi memang putra Bengkulu kan begitu. Daripada kita bangga dengan emas kita tapi bukan putra Bengkulu kan begitu kan. Nah gitu. Tidak berdampak. Iya, nggak berdampak pada regenerasi kaderisasi atlet kan begitu. Jadi walaupun cuma runner up, kalau dia anak Bengkulu ada kaderisasi kan? Iya. Kan begitu bang. Minimal membanggakan daerah sama Iya. orang tuanya kan. Dan memang Komisi 4 kan bidang yang agak berat ya, pendidikan, kesehatan, sosial kan begitu. Bidang yang memang mengurusi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Terakhir nih misalnya kejadian tidak ada ambulan yang di M Yunus berdampak kepada misalnya mengundurkan dirinya direktur kan, ini kan problem juga. Masa sih sekelas M Yunus, rumah sakit terbesar Provinsi Bengkulu tidak ada ambulan yang standby kan begitu kan, ini kan problem. Ya kalau memang lagi dipakai, harusnya bagian pelayanan membicarakan dengan baik-baik ke masyarakat atau ke pasien kan begitu kan. Berarti harus ada cadangan gitu. Iya, masa kita nggak punya ambulan standby kan begitu. Berarti itu ya, apa namanya? Isu-isu yang Iya. Kalau soal tenaga kerja itu sudah umum lah ya, kebutuhan lapangan pekerjaan, soal drainase, soal lampu jalan, soal sampah itu memang temuan sehari-hari lah yang saya alami. Baik RSS maupun Garah-SS kan itu temuan sehari-hari kita. Iya kalau soal lapangan pekerjaan ini kan era pandemi, memang semua mengalami. Jangankan yang nganggur, yang pengusaha pun mengalami dropping omset kan begitu. Nah, tinggal bagaimana mencermati, kita mensiasati dengan akal sehat agar produktif. Misalnya, bang kami usaha hari ini tutup karena tidak ada yang beli karena sepi. Kita cari alternatif lain. Nah, cuman apa persoalannya? Persoalannya adalah begini, terutama kalangan muda ya. Kalangan muda hari ini tidak punya soft skill. Terlena selama ini kan tamat kuliah, tamat sekolah itu daftar kerja. Padahal di mana-mana saya perhatikan setiap perusahaan selalu menempel dinding itu menerima karyawan yang berpengalaman. Nah, belum pernah ada perusahaan tuh membuat tulisan menerima karyawan yang bertamat sekolah kan begitu kan. Ini kan problem kan. Nah, arti kan bagaimana mau cari pengalaman terima kerjanya belum kan begitu kan. Harusnya perusahaan tuh mencari itu adalah orang yang punya kemampuan soft skill atau prestasi. Kalau pengalaman bisa dibuat nantinya. Ya nggak mungkin orang baru lahir punya pengalaman hidup kan begitu kan. Nggak mungkin orang yang belum menikah punya pengalaman hidupin istrinya kan. Nggak mungkin orang yang baru tamat kuliah punya pengalaman jadi manajer kan begitu. Nah gitu Kak. Berarti ada dorongan untuk pelatihan-pelatihan Iya, makanya saya mendorong betul. milenial ya. Iya, baik nanti secara mungkin perusahaan-perusahaan CSR mengadakan training-training itu atau mungkin ya memang BLK dimaksimalkan. Iya, makanya kan saya mendorong dengan teman-teman di Komisi 4 dengan PD, kami ke kementerian minta bagaimana BLK Bengkulu diambil alih oleh kementerian agar ada pembiayaan khusus untuk BLK kan begitu. Biarlah kita kehilangan aset BLK dari Pemprov tapi dikelola kementerian sehingga kementerian mengucurkan dana yang besar untuk menjadi yang lembaga yang berprofesional kan begitu. Bahkan kementerian bicara kata pihak menteri mereka akan kucurkan 150 M anggaran untuk merehab gedung, membangun sarana-sarana dan membiayai pelatihan-pelatihan. Kan ini kan keren. Daripada kita ego menjadi aset provinsi tapi nggak dibangun kan gitu kan. Iya, tidak dimaksimalkan. Iya. Jadi sarangan tuh juga kan. Jangan sampai jadi sarangan tuh. Ya. Nah, itu masalah-masalah yang membuka di tataran kemudian. Nah, kalau masalah kota sendiri bagaimana Bu Dempo Anda melihatnya? Kebetulan saya kan dapil kota ya. Ya. Dapil Kota Bengkulu. Walaupun memang secara kedewan kan tidak boleh hanya fokus kota kan. Ya. Bicaranya seprovinsi Bengkulu. Secara partai pun karena saya ini sekretaris wilayah kan bicara seprovinsi Bengkulu kan. Bagaimana kalau partai itu memenangkan seprovinsi cuma menang kota saja. Cuma tugas utama kota karena dapil tanggung jawab moral. Ya. Ya kota ini kan begini kalau saya lihat. Kalau secara pembangunan beberapa sisi sangat maju lah ya semenjak di era beberapa tahun terakhir ini. Tapi memang ada beberapa sisi lain yang memang kita belum maksimal. Yang saya lebih fokus begini misalnya. Kalau soal pembangunan fisik misalnya, hari ini kan sudah maksimal lah dibangun oleh kota sekarang ya, jalan, lampu jalan, udah maksimal lah dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Walaupun juga belum ada kepuasan masyarakat kan. Yang namanya kita kan pernah puas kan. Bangun jalan 1.000, pengen 2.000 kan begitu kan. Pengen lampu jalan 1.000, udah bangun 1.000 kurang lagi kan. Bahkan ada yang roboh-robohin warga kan gitu kan. Ada yang misalnya stadion itu kan nggak pernah hidup lampunya, dipasang, dimatiin lagi, pasang, matiin lagi kan, nah, gitu. Saya lebih concern begini, bagaimana soal pengembangan UMKM misalnya. Saya lagi bagaimana pengembangan soft skill pemuda. Karena pemuda ini adalah orang yang mengambil stafet ke depan. 70% angka kerja tahun 2025 itu adalah anak muda. Ini data statistik ya, mengatakan bahwa usia produktif antara 15 sampai 45 tahun
itu di tahun 2025 tuh kita meningkat menjadi 75%. Kalau mereka tidak dipersiapkan karakter buildingnya, tidak dipersiapkan mentalitinya, nggak dipersiapkan soft skillnya, saya takut kita menjadi budak di negeri sendiri nantinya, kan begitu. Ini PR besar kita, baik secara kedewanan, kepartaian maupun secara umum lah ya. Ini PR bersama. Jadi ayo sama-sama lah kita bikin program, baik pribadi maupun kelembagaan, yang lebih fokus kepada peningkatan kapasitas generasi muda. Berarti pelatihan-pelatihan kita Ya, pelatihan, training, soft skill, keahlian-keahlian khusus. Karena ada penting orang itu dia punya soft skill yang umum, tapi juga perlu dia tuh soft skill yang khusus ya. Misalnya begini, kalau keahlian di bidang IT itu kan khusus kan, khusus. Tetapi hari ini menjadi umum karena di era globalisasi kan, kalau orang nggak melek IT hari ini ketinggalan begitu kan. Orang nggak melek medsos ketinggalan. Kalau dulu kan ini kalian khusus. Apa yang menjadi kalian khusus? Misalnya gini sekarang, keahlian-keahlian yang memang unggul ya. Misalnya dia bagaimana menjadi ahli peternak, ahli bertani, ahli perbengkelan. Ini kalian khusus. Nah, kalian umum apa yang perlu dimiliki anak muda? Karakter building, leadership misalnya, kerja dengan teamwork, misalnya lagi menguasai media sosial, apalagi menguasai bahasa asing. Kita ini walaupun kita ahli di berbagai bidang, kalau tidak mampu bersaing dengan bahasa asing juga ketinggalan juga kan begitu. Apalagi sekarang udah era globalisasi. Bahkan undang-undang memperbolehkan orang lain membuka kantor di daerah kan. Ya kan bahaya kalau kita tidak mampu bersaing. Selama ini banyak kita mengeluhkan, menyalahkan pemerintah soal persaingan global. Oh jangan dimarah dong, ini kan sudah memang eranya. Tapi ayo kita persiapkan diri untuk bersaing. Kan begitu. Salah satu untuk tugas pemerintah proteksi ya, tapi tugas kita sebagai generasi muda lakukan perlawanan dengan meningkatkan skill. Terus kita sebagai dewan mendorong pemerintah berarti. Iya, by system kan. Nah, bagaimana bikin partai-partai penganggaran pembiayaan UMKM, generasi muda. Kalau soal bantuan sosial itu menurut saya tuh nanti lah ya, karena itu kan nggak berdampak panjang kan, instan. Tapi bagaimana ditingkatkan soft skill mereka, hard skill mereka menjadi punya keahlian kan gitu. Misalnya nih, anak-anak yang hari ini kuliah, sembari mereka kuliah diberikan misalnya kelas magang khusus. Oh anak jurnalistik, sembari kuliah, daripada mereka menghabiskan waktu di kosan, diberikan jam magang misalnya. Di mana? Magang di media, magang di radar misalnya kan begitu kan. Biasanya mereka punya keahlian lebih. Anak ekonomi, sembari kuliah dimagangkan juga di perkantoran misalnya kan. Seperti itu. Anak pertanian, daripada dia sibuk bicara teori, kenapa nggak setengah periode itu praktek di kebun saja gitu kan? Kebun binaan kampus, kebun binaan Pemda kan begitu kan. Jadi pas mereka tamat kuliah ada panen hasilnya gitu kan. Nah gitu. Dapat hasilnya, dapat ilmu langsung kan begitu. Ini enggak meneliti dari tahun ke tahun itu terus meneliti kan, enggak ada perkembangan gitu kan. Jadi kan skripsi. Iya. Di perpustakaan begitu. Iya, misalnya begini. Angkatan tahun 2020 khusus bina desa A. Sampai tamat desa itu jadi binaan dia gitu kan. Nah, jadi apa produk unggulan desa itu? Itulah binaan mereka. Boleh jadikan itu LTA mereka, skripsi mereka, laporan magang mereka, itulah. Tapi ada hasil kan begitu kan. Daripada mereka sibuk di kelas belajar teori terus kan begitu. Jadi learning by doing. Jadi para dosen yang hari ini profesor, doktor itu mendampingi di lapangan kan begitu. Mendampingi di lapangan. Iya. Mengarahkan begini. Misalnya gini. Kita tahu deh pohon sawit. Ya dari dulu begitu doang kan. Belum pernah ada kampus yang namanya anak mahasiswa magang. Bagaimana sawit itu bisa menghasilkan 4 ton sebulan di sana kan? Belum ada kan? Ya kalau cuma 2 ton itu sudah biasa kan begitu kan? Nah begitu. Misalnya hari ini hari ini banjir di Curug. Kenapa enggak anak agro pertanian itu mendesain bisnis pertanian kolnya kan begitu? Keripik kol misalnya kan begitu kan? Atau misalnya bagar kol. Begitu. Harus ada apa namanya? Dari pemerintah berpikirnya out the box kan begitu kan. Jangan berpikir yang ada saja gitu kan. Begitupun soal membangun ini, baik dewan, menurut saya dewan maupun pelajara harus berpikirnya out the box, di luar kebiasaan. Jangan hanya berpikir menghabiskan anggaran yang ada, tapi bagaimana mendatangkan anggaran semaksimal mungkin. Bila perlu begini, bagaimana kita membangun tanpa mengurangi APBD kan begitu? Tanpa mengambil APBD. Iya. Contoh misalnya begini. Berapa banyak kopi Bengkulu? Banyak sekali kopi Bengkulu kan yang hari ini diangkut ke Palembang, angkut ke Padang, diangkut ke Lampung. Ada nggak PAD? Nggak ada PAD. Hanya mereka dari Toki ke petani naik truk dibawa lewat darat, pergi cuma bayar TPR 2.000 paling kan. Ada nggak apa namanya tuh ke daerah pajak? Nggak ada.
Nggak ada. Kenapa? Tidak ada sentral pabrik produksi kopi di Bengkulu. Ini bisa diambil PAD-nya. Nggak ada penggiringan khusus dari pemerintah lewat, misalnya harus lewat pelabuhan kan begitu kan. Kan jadi problem ini. CPO lewat Padang bawanya kan begitu kan. Ini kan problem.